Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilasya Beni Mahulai, saya dari jurusan manajemen dengan NIM 55512404147. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menguji Glaser dari data yang telah ada, teman-teman. Oke, sebelum saya langsung terjun untuk menguji Glaser dari data yang telah ada ini, izinkan saya untuk memberitahu teman-teman dulu apa itu uji Glaser. Jadi uji Glaser ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil atau data yang telah ada mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak. Oke, langsung saja kita masuk dalam uji Glaser tersebut. Oke teman-teman, kita masuk lagi. Di sini saya sudah pegang data, yaitu data dari kualitas pelayanan X1 dan promosi ada X2 dan kepuasan masyarakat ini adalah Y, teman-teman. Nah, data ini saya ambil dari data yang telah dikirimkan oleh Pak Firly di grup. Jadi di sini saya satukan teman-teman, dilihat dari skornya, skor dari ketiga data yang dikirim. Jadi sini sudah saya satukan, ada kualitas pelayanan sebagai X1, promosinya sebagai X2, dan kepuasan masyarakatnya sebagai variabel Y. Oke, lalu pertama-tama kita langsung nge-copy aja teman-teman data yang telah ada. Jadi di sini terdapat data yaitu yang berjumlah 100 data, 100 responden. Jadi kita copy, lalu kita masuk ke IBM XPSS-nya, teman-teman. Nah, di sini di IBM XPSS ini terdapat ada data view dan variable view. Kita langsung masuk ke data view aja, teman-teman. Lalu kita langsung ngepaste atau ngesalin yang sudah kita copy tadi. Oke, kita tungguin ya, teman-teman. Oke, di sini datanya sudah ada, teman-teman. Datanya sudah ada dan lengkap, ada 100 data. Langsung kita berbalik kepada variable view. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada ketiga data. Di sini kita bisa ganti yaitu K1. Di sini kita bisa ganti K2. Di sini kita bisa ganti K3 atau X1, X2, dan Y. Nah, di sini width-nya kita ubah menjadi 6 untuk semua data. Sorry. Nah, untuk desimalnya kita bikin 0. Oke. Di sini di columns kita bikin 6 juga, teman-teman. Oke. Di sini di measure kita bikin scale. Oke, scale. Oke. Nah, di label ini kita bisa tambahin data seperti yang ada di data sebelumnya atau data di Excel-nya, bahwa di X1 itu terdapat data yaitu sebagai kualitas pelayanan. Kita masuk lagi ke IBM XPSS-nya, teman-teman. Di sini kita bisa catat kualitas pelayanan. Oke, di sini kita X2-nya itu ada promosi. Dan yang di Y-nya itu sebagai variabel yaitu adalah kepuasan masyarakat. Oke. Oke, kita lanjut, teman-teman. Setelah kita sudah mengubah semua data di variable view ini, lalu kita lanjut ke data view, lalu kita ke analyze, teman-teman. Oke, sebelumnya data ini bakal berubah, teman-teman. Jadi ada X1, X2, dan Y gitu. Jadi kita langsung ke analyze, baru ke regression, dan ke linear, teman-teman. Ke linear. Nah, di sini untuk variabel X-nya itu kita masuk ke independence, dan untuk variabel Y-nya kita masuk ke dependent.
Oke teman-teman, untuk statistik itu tidak ada yang kita rubah, dan untuk plots juga tidak ada. Untuk save kita understand. Oke, kita continue, lalu klik OK. Oke teman-teman, jadi di tabel regresinya akan seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman, lalu kita tutup tabel output ini. Tutup terlebih dahulu. Oke, lalu kita langsung masuk ke transform, lalu compute variable. Kita di sini tulis ABS teman-teman underscore res. Oke. Lalu kita klik yang O dan kita klik ABS. Lalu kita klik panah atas. Nah, untuk tanda tanya yang ini teman-teman, kita pakai yang res aja. Oke, setelah itu kita pilih oke. Nah, teman-teman, untuk hasil di output yang kedua ini, itu tidak ada tabel yang signifikan, tetapi akan ada kalimat seperti ini, teman-teman. Oke, di langkah yang ketiga ini, itu akan ada tabel atau hasil signifikan seperti tabel yang di atas ini. Oke, kita tutup lagi jendela output ini. Jadi kita buka lagi, lalu kita masuk lagi ke analyze, lalu ke regression, dan ke linear. Oke, nah untuk yang kepuasan masyarakat ini kita keluarkan dari dependent, lalu kita masukkan yang ABS slash ini ke dependent tersebut. Untuk statistik, plots itu karena tidak ada yang diubah, kita masuk ke save yang dates tersebut kita tidak checklistkan kembali, lalu langsung ke continue dan klik OK. Oke teman-teman, jika kita lihat ke bawah di jendela output ini, akan sudah ada hasilnya teman-teman. Oke, kita lihat ke bawah. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat teman-teman bahwa uji Glaser ini dilihat dari tabel koefisien yang signifikan, bahwasanya kalau hasilnya ini di atas dari 0,055 itu tidak akan terjadi gejala heterokedistisitas, tapi kalau misalkan di bawah dari 0,055 itu akan terjadi gejala heterokedistisitas. Nah, kita lihat di kualitas pelayanan dan di kualitas promosi, bahwasanya di kualitas pelayanan ini hasilnya adalah 0,166 dan di promosi 0,627, yang dimana hasil ini tuh di atas dari 0,055. Bahwasanya menyatakan dari kedua data tersebut itu tidak mengalami gejala heterokedistisitas. Oke, mungkin sekian dari penjelasan mengenai uji Glaser dari data yang telah ada ini teman-teman. Saya Gracia Beni Maulay. Jika ada kesalahan kata dalam menguji Glaser ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.